Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Imam Mawardi MAG, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mahasiswa MPI Universitas Muhammadiyah Magelang yang dirahmati Allah, pada presentasi kami siang hari ini mendapatkan tema pembelajaran perilaku. Langsung saja untuk menyingkat waktu dan efisiensi waktu, bahwa pembelajaran perilaku ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi penguatan. Model ini dikenal juga sebagai model modifikasi perilaku atau behavioral modification. Semua model pembelajaran ini bersumber dari kerangka teori behavioral. Nah, ada istilah-istilah lain yang sejenis yang dipergunakan seperti pada teori belajar atau teori belajar sosial, kemudian modifikasi perilaku, dan terapi perilaku. Nah, kelompok model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Selanjutnya, ada prinsip model pembelajaran perilaku. Ya, prinsip-prinsipnya antara lain adalah perilaku sebagai fenomena yang bisa diamati dan diidentifikasi. Kemudian kebutuhan terhadap tingkah laku yang kurang adaptif, ya. Artinya masyarakat kita seringkali beranggapan bahwa ada beberapa siswa yang memiliki fobia terhadap pelajaran dalam bidang-bidang tertentu, semisal matematika, yang tidak bisa diubah atau dihilangkan. Anggapan yang demikian memunculkan citra bahwa halangan dan fobia tersebut tidak bisa diubah sehingga tidak disikapi dengan serius. Meskipun sebenarnya siswa memiliki potensi untuk belajar menghilangkan fobia tersebut. Kemudian yang ketiga, ada tujuan tingkah laku, yaitu ini tujuan yang khusus, ya, terpisah dan bergantung pada individu. Walaupun teori-teori dari para ahli psikologi perilaku telah lama digunakan untuk merancang materi instruksional, semisal simulasi, yang juga digunakan oleh sejumlah siswa. Kemudian yang keempat, teori tingkah laku fokus pada hal-hal yang ada di sini dan terjadi saat ini, yaitu peran proses pembentukan perilaku seseorang yang sudah terjadi tidaklah terlalu ditekankan dalam hal ini. Ada kriteria pembelajaran perilaku, ya. Di antara kriteria pembelajaran model pembelajaran perilaku adalah: satu, mementingkan faktor lingkungan, kemudian menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, kemudian yang ketiga adalah sifatnya mekanistik, dan yang keempat mementingkan masa lalu. Tentu ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran perilaku. Di antara kekurangannya adalah bahwa pembelajaran hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasar apa yang diberikan oleh guru. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Adapun kelebihannya adalah bahwa pembelajaran perilaku ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Tentu dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan memberikan peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkan dengan baik. Kemudian kelebihan yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat, ya, rangsangan yang dianggap tepat dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adalah penguatan dan hukuman
yang dirasa perlu. Selanjutnya ada kurang lebih 3 pembahasan di dalam pembelajaran perilaku ini. Yang pertama adalah mastery learning, yaitu belajar menguasai. Kemudian yang kedua adalah instruksi langsung, ya, atau direct instruction. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran sistem perilaku. Dalam kelompok pembelajaran perilaku ini, saya bersama Mbak Vina Zuzun, ya, akan membahas 3 hal ini, ya, yang nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Mbak Vina dalam pembahasan 3 macam pembahasan pembelajaran perilaku ini. Saya menyampaikan pada bab belajar menguasai, walaupun nanti akan disempurnakan oleh Mbak Vina. Jadi yang pertama adalah belajar menguasai atau mastery learning. Pembelajaran menguasai adalah kerangka berpikir dalam merencanakan rangkaian instruksional yang dirumuskan oleh John B. Carroll pada 1971 dan Benjamin Bloom pada 1971. Di Indonesia, model belajar tuntas ini, ya, dipopulerkan oleh Badan Pengembangan Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan. Belajar tuntas atau material learning ini menyajikan suatu cara yang sistematik, menarik, dan ringkas untuk meningkatkan unjuk kerja siswa ke tingkat pencapaian suatu pokok pembahasan yang lebih memuaskan. Kemudian menurut model ini, dalam kondisi belajar tertentu, ya, waktu yang dipergunakan dan waktu yang dibutuhkan tergantung pada karakteristik tertentu dari individu serta karakteristik pengajarannya. Bahwa waktu yang dipergunakan ditentukan oleh jumlah waktu yang ingin dipergunakan oleh siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar yang sesungguhnya. Ini berikut, ya, langkah-langkah yang harus diambil guru untuk melaksanakan pembelajaran ini, ya, pada bab ini. Yang pertama adalah memecah-mecah mata pelajaran ke dalam sejumlah unit belajar yang lebih kecil. Misalnya pengajaran 2 mingguan, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran untuk setiap unit belajar dan mengurutkan unit-unit belajar tersebut berdasarkan tingkat kesulitannya. Kemudian langkah yang kedua adalah memberikan pretest untuk unit pelajaran yang akan disajikan. Kemudian yang ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar kecil. Kemudian ada yang keempat adalah siswa mempelajari unit pelajaran pertama dalam kelompok belajarnya masing-masing. Kemudian yang kelima, melaksanakan tutorial individual bagi siswa yang berkesulitan. Ini ada 10, barangkali nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Vina, karena yang langsung berada di lapangan, yaitu di Kutab, ya, tentunya beliau yang langsung merasakan dalam bab ini. Mungkin dari saya, Suwondo, cukup sekian dulu untuk sesi keduanya ini. Nanti insya Allah akan diteruskan oleh Mbak Vina Zuzun. Kepada Mbak Vina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan melanjutkan apa yang kelompok kami, saya, Vina Yuyun, dan Ustadz Suwondo sampaikan tadi, terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil guru dalam melaksanakan belajar tuntas tadi, mastery learning. Itu yang selanjutnya, nomor 6 adalah melaksanakan tes formatif pada setiap akhir unit pelajaran. Yang ketujuh, memberikan materi penghubung tambahan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar pada unit sebelumnya. Kemudian sebelum dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Yang ke-8, memberikan pengayaan kepada siswa yang telah mencapai penguasaan penuh. Yang ke-9, memberikan tes untuk ngecek ketuntasan belajar siswa. Yang ke-10, jika pada tes tersebut tidak menunjukkan ketuntasan, maka tugas guru menggunakan strategi-strategi sebagai pengayaan untuk kemudian siswa ini bagaimana caranya bisa menguasai dari materi tersebut. Dari
tentang penguasaan materi ini, di lapangan kami melakukan semacam penugasan, tapi itu adalah kebebasan siswa dalam belajar. Penilaian yang kami lakukan itu adalah mengutamakan proses, dan setiap proses setiap siswa adalah berbeda-beda. Cara pelajarannya pun kami berusaha pretestnya itu dalam bentuk kayak semacam plan. Kami mengklasifikasikan sebagai bentuk plannya. Mulai dari kelas 1 kami bikin semacam di situ plannya itu kayak penjelasan secara detail tentang pembelajaran itu. Kemudian nanti ditugaskan dalam bentuk mini riset atau disesuaikan dari anak-anak itu sendiri. Misalnya kayak ada satu anak yang di situ kayak dia memang belajarnya secara visual, maka kemudian strategi pembelajaran serta pada saat praktek itu ya diberi praktek yang sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi bagaimana guru itu juga memahami gaya belajarnya. Jadi pada saat masuk di sekolah kami pun memberikan tes dulu, tes minat bakat yang disesuaikan melalui salah satu model tes yang kami tunjuk. Jadi ketika ada anak yang tidak bisa menguasai dengan metode pembelajaran visual, maka kita berikan dengan metode auditori, atau mungkin dengan penguasaan dengan metode yang lain seperti praktek. Nah, seperti itu kita combine, dan kemudian pada saat melakukan praktek ini, dari situlah kemudian guru bertugas sebagai observer, jadi mengamati anak ini kecenderungannya di mana dan seperti apa dalam memahaminya. Nah, setelah itu post testnya kita bentuk semacam kayak anak-anak memberikan laporan singkat sesuai dengan usia mereka. Bisa dengan bentuk presentasi, bisa dengan bentuk laporan menulis atau yang lain, atau model cerita, atau juga privat kelas. Jadi bagaimana anak-anak dalam menguasai materi itu nyaman, dan kemudian anak-anak juga ngerasa bahwa itu tidak menjadikan beban tetapi sesuatu tantangan yang harus mereka kuasai. Oke. Kemudian di yang kedua berikutnya adalah instruksi langsung. Model instruksi langsung ini dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan tepat dipelajari selangkah demi selangkah. Nah, di era pandemi saat ini menjadi salah satu poin yang itu sangat menantang sebenarnya, dibantu dengan kinerja wali murid. Jadi misalnya kayak pas pembelajaran kita mengupayakan untuk di salah satu tema di kelas 1 itu di tema pengalamanku, maka mengenal gerak tumbuhan. Nah, di situ siswa diminta untuk mengamati gerak tumbuhan bersama orang tua, dan di situ kita minta perbantuan orang tua kayak gitu ya untuk menemani, dan itu pembelajarannya sangat menyenangkan. Ketika melihat videonya pun ketika itu dirasa belum baik, anak kemudian meminta diulang untuk kemudian sampai benar-benar pas untuk dikirim ke ustadzah-ustadzahnya. Nah, di sini selain anak dapat mengerti langsung tentang gerak tumbuhan, anak-anak juga paham, juga mempunyai pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan belajar bersama orang tuanya. Artinya aspek dari tema ini bisa dilakukan atau bisa dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran sistem perilaku. Pembelajaran sistem perilaku ini adalah model pembelajaran dengan teori behavior, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara manipulasi penguatan. Nah, ini adalah kalau kami kayak semacam bagaimana tugas-tugas itu atau sesuatu yang ingin kita ajarkan kepada anak itu menjadikan seorang anak itu biasa melakukan sesuatu itu sebagai kebiasaan kayak gitu. Nah, model ini kami
membuat semacam kayak buku penghubung yang kemudian di situ adalah ada poin-poinnya, ada aspek-aspeknya, seperti aspek kemandirian, seperti aspek sosial, aspek ibadah, kemudian juga aspek adab. Nah, di situ dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang. Kemudian di situ juga ada kayak semacam reward and punishment dari ustazah dan kerjasama dengan orang tua. Maka model pembelajaran ini pun bisa terlampaui dengan baik. Seperti itu. Kemudian dari apa yang kelompok kami sampaikan, menyimpulkan bahwa dengan diterapkannya teori pembelajaran sistem perilaku atau bisa disebut dengan modifikasi perilaku lebih menekankan pada aspek psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Maka dengan kemampuan untuk memahami pengajaran, menggambarkan kemampuan penguasaan pembelajaran dan pemahaman pembelajaran dapat meningkatkan perilaku siswa yang erat kaitannya dengan kecerdasan umum. Bagaimana ketika siswa itu sudah nyaman dan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan gaya belajarnya, maka apa yang kemudian ingin disampaikan, materi apa yang ingin disampaikan itu akan lebih mudah diserap oleh siswanya secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ustadz Wondo. Terima kasih. Kepada Bapak Dr. Imam Mawardi dan teman-teman sekalian, demikian tadi adalah presentasi dari kami tentang pembelajaran perilaku ya, oleh Mbak Vina Yuyun Nurseha dan saya sendiri Suwondo. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi tambahan, saran ataupun hal-hal yang mungkin perlu dilengkapi dengan melalui diskusi ini, mungkin melalui WA insyaallah dengan dibimbing oleh Bapak Imam. Demikian kami tutup ya untuk presentasi ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau bertanya bisa dilanjut melalui WA group. Terima kasih.